Hola, ketemu dengan saya, Yesi, dan di sebelah saya ada co saya, Timo, di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo. Baik, hari ini kita ketemu dengan salah satu selebgram yang top ya di Banten ya, dan Nike. Susah banget kita nyari dia ya. Kita harus nyari ke kolong-kolong Abang Semut nih. Harus nyari kapan waktunya bisa available buat kita kan. Ngobrol-ngobrol ya, sharing banget pengalaman hidup beliau yang memang gila banget ya. Ternyata ada sosok perempuan milenial yang memang punya jiwa Wonder Woman ya, Wonder Woman Banten nih ya. Kita kepoin aja. Beliau adalah Kak Sri. Oke, itu Kak. Kak Sri, aduh, mau ke sini nih Kak Sri. Iya. Ternyata cantiknya nanti Bisa aja kayak ular. Oh ini nih, seru ya. Kita kayak ngobrol sama selebgram seru. Punya Selebret. Oke. Baik Kak Sri, boleh tahu nggak nama lengkapnya siapa nih kakaknya? Kenalin, nama lengkap aku sebenarnya Sri Mastufa, cuma dipanggil di Instagramnya Sri MSTF gitu. Nama gaconnya. Ini keren ya. Nama gaconnya siapa? People. Ada siapa? Kayak hoki-hokian gitu kan. Harus ada. Ya, nama hoki. Oke, di sini kan kalau kita lihat sepak terjangnya Kak Sri kan banyak banget di endorse sama travel ya, kuliner. Pokoknya hidupnya enak banget ya. Mulu ya, ya kan? Happy-nya dikit, sedihnya banyak ya kan. Kita harus belajar dari semua dia. Kak Sri, kan Kak Sri dikenal sebagai selebgram. Siapa sih gak kenal Kak Sri? Ya, amin. Ada anak mantap. Akhirnya kita kilo datang nih. Kita kumpul kepoin di tempatnya Kak Sri ya. Apa sih katanya punya usaha ini. Kita mesti nyobain nih ya. Yang Kak Sri punya nih. Kak Sri, ceritain dong awal perjalanan Kak Sri jadi selebgram itu apa? Terus kenapa selebgram menjadi salah satu hal yang memang membuat Kak Sri itu, oh this is my passion, this is the real me. Oh ini pokoknya sesuatu hal yang memang membuat ini diri aku seperti ini gitu. Dan aku harus kasih tahu bahwasanya aku punya karya di bidang ini gitu loh. Kira-kira bisa ceritain nggak? Boleh. Omel Podcast sih seluruh Indonesia Raya. Kalau selebgram, aku tidak merasa menjadi selebgram. Awalnya karena memang mau mempromosikan usaha aku. Jadi dulu tuh sering endorse, aku jualan apa aja awalnya gitu. Jadi dulu tuh aku jualan awal mulanya itu, ini selebgram ya. Awal mulanya selebgram itu jualan parfum mobil yang ada fotonya itu. Berapa tuh Kak? Itu 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID kayaknya, atau 1 tahun sebelum COVID. Jadi aku jualan parfum mobil itu meledak banget. Aku endorse artis gitu kan. Sampai endorse artis? Iya, tapi artisnya tuh kayak gratis gitu, kayak Kak G.U.B. Terima kasih. Dia baik banget. Terus banyak juga selebgram yang di luar kota Banten yang sangat welcome sama pengusaha-pengusaha kecil yang baru merintis. Nah dulu aku tuh endorse itu susah banget, kayak harus ada press listnya juga lumayan mahal. Udah gitu kadang dipostingnya sekarep dewek gitu. Jadi kayak hatiku kayak kok untuk mempermudah usaha online kok sulit banget gitu kan. Jadi akhirnya aku kalau terkenal pokoknya aku bantu gitu. Kayak gitu awalnya. Jadi kayak podcast ngebantuin kita juga ya. Iya, jadi kayak gitu. Aku tuh kayak dulu tuh kayak gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, makanya kalau kayak kirim makanan atau misalnya kirim barang itu tuh masih gratis sampai saat ini, karena aku kayak ngerasain dulu waktu aku endorse itu kayak susahnya minta ampun gitu. Tapi mungkin karena perihal waktu, seiring berjalannya waktu gitu ya. Dulu kan ucapan aku kayak, udah pokoknya orang kalau mau minta tolong sama aku kayak gratis aja gitu kan. Berhubung ibaratnya sekarang akunya udah resign kerja,
Jadi akhirnya mungkin kalau misalnya kayak yang visit-visit itu kayak mungkin hanya ada transport aja kayak gitu sih. Mungkin karena mungkin kalau influencer atau selebgram, lebih ke aku tuh nggak ngerasa jadi selebgram, tidak ada tujuan untuk ke situ awalnya, dan saat dijalani mungkin jadi terbiasa, sering, konsisten gitu kan. Sampai akhirnya aku punya ciri khas sendiri, adapun itu iklan, aku tuh kayak nggak yang kayak ngambil semua uang gitu, yang aku suka aja. Oke. Iya gitu, kayak misalnya kalau udah nurani. iya, kalau misalnya aku tidak melakukan treatment itu, terus aku dibayar untuk mempromosikan, no gitu. Aku tidak akan mengambil pekerjaan itu, kecuali misal ada misalnya treatment apa di wajah aku tuh kayak mungkin ciri khasnya itu gitu. Aku tuh kayak konsisten gitu. Ya maksudnya kita harus setia gitu. Jangan kayak kalau aku nyari uang di bidang ini, mungkin uang aku udah banyak. Nanti ini nyari bekah. Tapi aku juga tidak maksudnya tidak menjatuhkan usaha orang lain yang maksudnya yang mereka bekerja untuk itu, karena memang tujuan aku itu bukan untuk menjadi influencer atau selebgram gitu. Tujuan aku tuh aku ingin memperbanyak usaha aku ingin mempermudah usaha orang lain karena agar usaha aku juga dipermudah gitu. Ya kan? Karena kalau misalnya kita ingin dimudahkan, ya kita harus memudahkan jalan orang lain kan. Nah mungkin itu tujuan aku, bukan ingin menjadi selebgram atau influencer, tapi lebih ke ingin membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Waduh. Ini dia guys ya, memang sekarang kan orang money oriented ya, lebih orientasi bagaimana cari cuan, bagaimana cari uang. Tapi ini kasih ini beda. Ini gimana saya bisa manfaat buat orang lain, gimana saya bisa menjadikan orang lain itu lebih baik karena adanya saya. Ya, aku tuh pengennya kayak kalau orang kenal aku tuh berkesan gitu, jangan kesannya buruk. Jadi kan kalau kita berkesan jadi kan dikangenin ya. Betul. Terus kayak didoakan gitu kan. Jadi karena aku pengen didoakan sama banyak orang, ya kita harus membahagiakan banyak orang. Kalau kita pengen bahagia, ya kita harus bahagiain orang kan. Kayak gitu kan? Iya banget. Iya, kayak gitu. Mungkin lebih ke tujuan hidup kali ya. Tujuan hidupnya itu apa? Mungkin dulu juga aku belum ketemu tujuan hidupnya, karena di usaha itu banyak ujiannya. Ya kan, ujian usaha itu banyak ya. Ujian aku ada di titik ini tuh banyak banget. Pertama, dibenci tanpa sebab. Dihujat. Iya kan, maksudnya dengan fashion aku yang kayak alay, norak, padahal kan itu hanya tujuan. Maksudnya gimana caranya biar orang tuh salfok stay di story kita kan. Dan aku prinsipnya tidak akan menjadi yang sempurna, tapi aku ingin menjadi yang berbeda. Biar apa? Biar dilirik kan. Karena untuk mencapai sempurna itu sulit bagi orang yang tanpa ada warisan ya. Iya kan? Bener kan? Pasti ya, bukan. Iya, berintis bukan pewaris. Karena kalau misalnya orang nih ya, khususnya orang Banten, kalau belum keren itu belum dilirik. Oh gitu? Iya kan? Iya. Jabatannya apa itu orang anak siapa? Iya. Dia punya apa? Tinggal di mana? Jabatannya apa? Kerjanya di mana? Itu ya dulu aku pernah merasakan tidak terlihat oleh siapapun kan? Iya. Karena di bawah. Betul. Kalau misalnya kita di atas kan dilihat. Kalau kita di atas kan di atas bersinar, dilihat banyak orang kan? Sekali pecah dikit langsung kelihatan sama banyak orang ya kan? Kayak gitu sih. Dan ini baru aku ceritain di podcast ini. Kan tuh begitu ya. Lagi. Baik ya. Kak ini memang luar biasa ya Tifa ya. Ini memang kedatangan tamu yang benar-benar gokil abis saya. Kata nufus. Baik Kak, itu awal-awal merintis itu kan pasti ada yang tadi Kakak bilang ada hujatan. Iya. Orang lain dah berpikir sesuatu hal yang memang kadang-kadang yang mungkin sama dengan yang kita alami saat ini, tipe ya bahasanya orang akan berpikir lu lebay, ya lu kayaknya sok-sokin gitu kan, sok-sok keren, sok-sok cakep dan sebagainya kan. Paling kan kebutuhan konten gua artis gitu kan. Untuk berkarya lah kita kan harus punya sesuatu yang different. Seperti itu kan. Bahasanya kalau dia bintang-bintang, lu kasih paling bersinar. Ya. Amin. Kak, hal yang paling membuat
kakak punya pengalaman arti pembelajaran terbaik dalam hidup kakak selama kakak endorse, selama kakak bahasanya kita apa sih menginformasikan kakak ini sebagai selebgram ya. Itu apa sih pengalaman kakak yang paling membuat menjadikan pembelajaran buat kakak? Pembelajarannya itu apa ya? Maksudnya pembelajaran kayak gimana nih? Iya. Atau misalnya yang paling menyenangkan atau paling menyedihkan? Oke, bisa yang menyenangkan boleh, menyedihkan boleh. Itu Kalau paling menyenangkan mungkin karena lebih ke di titik bersyukur ya kalau menyenangkan. Karena kalau misalnya mau sebanyak apapun kita terkenal, kalau tidak ada rasa syukur kan nggak ada. Cuma kalau prinsip aku, kita bagaimana caranya kita kata orang nih ya, misalnya kita kan posting nih rasa syukur kita. Jebret misalnya kita alhamdulillah misalnya dapat beli mobil, alhamdulillah beli handphone, atau misalnya kebahagiaan orang kan maksudnya tidak terukur. Ada yang kayak dapat temen yang baik aja itu udah rezeki ya kan. Cuma yang paling kita belajar yang harus bersyukur itu kita jangan ngelihat kebahagiaan orang lain, lebih ke kita bagaimana dulu dan sekarang. Mungkin itu yang paling membuat aku, kenapa aku bahagia terus, kenapa orang tuh mikirnya aku tuh senang terus, karena aku selalu membandingkan diri aku yang kemarin, yang dulu dengan yang sekarang. Dulu aku misalnya nggak punya motor, sekarang punya motor. Dulu aku nggak punya mobil, sekarang punya mobil gitu kan. Aku nggak pernah bermimpi, tapi aku punya banyak mimpi. waduh, Ya kan? betul nggak? Aku nggak pernah bermimpi seperti yang ada di sini. Maksudnya seperti sekarang bisa dikenal, bisa semua dipermudah, memang benar. Jadi kalau misalnya kita pengen dilihat, pengen kita ibaratnya kadang-kadang ada yang kita nggak mampu untuk berteman dengan orang-orang yang hebat. Karena kitanya juga tidak mengkualitaskan diri. Apakah kita pantas nggak nih dengan orang-orang yang seperti mereka? Jadi kita harus menyepadankan. Iya, jadi kita harus kayak mengukur diri kita. Dulu ya, aku belum pantas nih ya. Aku cuma kayak, yo kapan ya aku bisa seperti mereka? Bukan, mereka mah karena bertemannya sama orang-orang kayak aja gitu kan. Jadi pikirannya itu jangan seperti itu, tapi bagaimana kita seperti dia gitu kan. Agar kita tuh pantas berteman dengan orang-orang yang hebat. Betul, betul banget. Jadi gitu. Oke, berarti memang ini ciri-ciri orang berkah. Ciri orang berkah, kenapa? Sedikit aja bahagia, apalagi banyak. Iya. Dan emang betul banget berarti ya Kak ya, bahwasanya kita tuh kalau mau happy, mau sukses, mau hebat, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi membandingkan pencapaian kita yang dulu sama yang sekarang. Insya Allah rasa syukurnya nambah. Iya. Ini pembelajaran ini lagi-lagi. Ya, lagi-lagi guys, ya dapat ilmu lagi kita nih ya. Kasih tadi kan menceritakan bahwa kakak tuh sebelumnya pernah bekerja. Iya. Terus resign kan tadi kan. Terus alasannya apa Kak? Apa karena memang udah banyak endorse? Udahlah kayaknya istilahnya daripada waktu saya habis buat di sini dan banyak pekerjaan terbengkalai, saya memilih ini. Gimana tuh Kak? Jadi awalnya itu dulu aku pertama lulus sekolah itu langsung kerja. Sebelum aku dapat ijazah itu aku udah kerja di notaris. Gaji aku tuh dulu 1,5 kalau nggak salah, apa 1,2 gitu. Terus SMK. Karena dulu mungkin waktu aku SMK 1 Pandeglang. SMK 1 Pandeglang. Tahun ada apa teman-teman ada dari satu Pandeglang. Ya SMK 1 Pandeglang, aku langsung kerja. Aku juga ya mungkin itu lebih ke rezeki dari Allah ya. Maksudnya itu kan kita dapat info teman ini itu kan rezeki juga kan ya. Informasi itu rezeki bagi aku, menurut aku gitu. Jadi intinya kita berbuat baik aja dulu, nanti juga kebaikan akan datang dari segala arah gitu tanpa kita sadari kan. Jadi dulu aku waktu lulus sekolah itu aku kayak pokoknya dari kecil itu aku kan orang ya biasa aja lah ya gitu. Bahkan bisa dibilang menurut orang lain keluarga aku tuh kurang mampu. Tapi di keluarga aku tuh nggak pernah minta-minta. Bahkan kakek aku mengajarkan kalau ada sumbangan dari pemerintah itu nggak boleh diterima. Oh gitu? Iya, karena kita bukan orang miskin gitu. Gitu kayak gitu. Jadi kayak kita tuh nggak terbiasa kayak gini gitu kan. Terbiasa Jadi kayak meskipun dulu rumah aku dari bambu ya, mama aku tuh kayak dari bambu gimana sih, kayak yang dari bambu kubuk lah ya gitu. Terus nggak keramik, semen gitu.
Tapi kita tuh ya happy aja gitu. Bahkan makan ikan asin tiap hari itu, bahkan sampai sekarang kesukaan aku tuh ikan asin gitu. Ikan asin yang panjang-panjang itu loh, apa sih? Ikan pedas. Apa yang ikan asin yang kecil-kecil yang panjang itu? Ong-ong kalau bahasa itunya mah, ya bahasa layur apa ya? Tapi yang kecil-kecil. Iya gitu. Pakai sambal Kak. Iya pakai sambal, pakai sayur asem. Dan itu menu favorit aku sampai sekarang. Ada makan aja deh. Tapi ya aku terus udah gitu aku kan maksudnya sekolah kan. Jadi dulu waktu aku sekolah tuh banyak banget ibu-ibu tuh yang suka usil banget gitu sama aku gitu ya. Julid gitu. Iya ke tetangga aku yang namanya di kampung ya. Dulu kan aku rumahnya di Bojong. Jadi kayak aku bergaya sedikit tuh kayaknya nggak boleh gitu, nggak boleh. Dari dulu aku tuh udah punya kayak apa ya, aura-aura temen aja sama orang kaya gitu tuh. Ya, iya circle-nya. Jadi kan mungkin tetangga-tetangga aku tuh kayak lu nggak pantas nggak sih gitu. Sedangkan dulu aku waktu SMP aja kayak yang datang tuh kayak pada bawa mobil, bawa motor gitu kan. Kayak nggak terima kan mungkin, jadi suka usil gitu. Dan aku juga emang dulunya nggak tahu diri. Kayak pakai bajunya celananya pendek gitu kan. Kita satu circle. Ya kan maksudnya mungkin menurut pandangan orang nih orang kayak nggak tahu diri banget bergayanya kayak emang baju-baju aku juga mama aku ya alhamdulillah itu nggak kayak meskipun orang biasa aja nggak yang kayak kotor nggak yang buluk. Terus kakek aku juga ngajarin akunya dulu ngelihat aku tuh gerah ngelihat pakai kerudung tuh gerah anak kecil gitu. Iya. Jadi mungkin menurut yang dulu kayak mungkin kan seksi kan gitu. SMP tuh kan pakai celana pendek ya. Terus anak dance ya kan. Iya dulu. Iya jadi dulu circle-nya itu emang jadi kasarnya emang gitu kan keadaan dan kondisi itu tidak maksudnya ya nggak tahu diri lah gimana ya nggak tahu diri ya gitu. Tapi dulu tuh kayak emang aku juga ngerasa kayak mama aku kadang-kadang Ci tahu nggak sih kan aku dipengen Ci tahu nggak sih kamu tuh kayak harus sadar gitu tuh jangan maksudnya jangan sampai kelepasan ikut temen-temen sama ini kamu juga ngikut-ngikut gaya dan segala macam. Tapi aku kalau gaya sih nggak yang ngada-ngada dan segala macam semampunya aja. Cuma nggak tahu ya pakai baju apa aja mungkin dulu ya murah-murah sampai sekarang juga aku masih pakai baju 50.000 gitu. Iya itu kan kali rasa kita banget. Iya kayak gitu. Terus udah gitu aku kerja di notaris ya kan. Jadi karena banyaknya yang ya pokoknya aku pakai celana pendek misalnya orang tua yang lain itu kayak berani ngomong ke mama aku berarti kan tidak menghargai orang tua aku ya. Padahal kan urusan masing-masing aja sih, iya kan? Kan yang tahu itu kan cuma Allah gitu tuh. Jadi dulu waktu kecil itu aku udah dewasa sama keadaan aja gitu kayak orang tua gue tuh diginiin diperlakukan kayak gini hanya karena ulah aku gitu kan. Jadi awas lu gue kerja awas lu gitu kan. Awas lo, tapi aku kerja, mama aku selalu kayak ngajarin aku untuk zakat, untuk sedekah gitu kan. Jadi di saat aku kerja ya kak, aku traktirin tuh ibu-ibu ngebaso juga kak. Jadi balas dendam terbaik itu dengan memberikan kebaikan kan. Terus kayak, terus udah gitu aku beli Al-Quran untuk kayak tempat pengajiannya mama aku gitu. Jadi kan kayak suatu kebanggaan kan yang dulu nih orang tua gue dulu gue dihinainnya nih gara-gara kelakuan gue gitu kan kayak gitulah. Terus kan malam minggu apa gitu kan suka banyak cowok gitu kan ke rumah padahal itu semua tuh desti gitu. Iya itu kadang-kadang kacang berbeda ya. Iya gitu kalau sesuatu ya. Cuma kan kita namanya anak kecil kan kita belum bisa ya. Aku juga diajarin meskipun memang orang tua aku diperlakukan tidak baik aku tidak untuk ikut-ikutan untuk melawan si tetangga aku ini yang zolim banget sama aku gitu kayak gitu. Berarti ya di mana-mana ada ya. Iya ada. Sampai aku nggak boleh berteman waktu SD sama anak tentara karena takut anak tentaranya itu suka gitu. Gitu? Ya karena kan gitu. Nah, terus sampai sumpah itu konyol banget. Aku kalau ingat tuh masih ingat banget. Jadi mama aku tulis di musola yang ngelihat si Sri berteman sama si ini jauhin karena si Sri mah orang miskin gitu sama kayak gitu. Jadi kayak mungkin banyak dendam yang tersimpan di sini kayak aku harus jadi orang sukses gitu man. Biar apa? Biar biar ya keluarga aku ya nggak diremehkan, nggak direndahkan gitu. Dan sekarang pun kalau misalnya aku udah ada ya menurut aku dari yang dulu ya, aku tuh udah kayak setengahnya gitu.
Iya kan gitu. Dan kita jangan juga memperlakukan orang ya seenaknya karena kita nggak tahu ke depannya orang itu seperti apa gitu. Waduh, Iya kan? belajar banget ya. Tipe gitu. Jadi jangan pernah. Jadi gini lah, jadilah orang yang bernilai. Jangan orang yang misalnya orang bernilai itu apa bukan orang yang paling kaya. Tapi orang yang bisa memperlakukan orang yang paling rendah. Menghormati, ya kan? Orang yang bernilai itu orang yang pandai menghormati orang yang paling ada di bawah, bukan yang paling ada di atas. Oke. Iya kan? Biasa, luar biasa. Ini ilmu banget dia lagi-lagi. Ya menurut aku kalau misalnya dia kata orang dia sukses dia ini, tapi kalau dia seenaknya dia bukan orang bernilai. Aku pengen jadi orang yang bernilai, bukan orang yang kaya raya, orang yang misalnya sukses tapi kita tidak bermanfaat hanya untuk diri sendiri. Tujuan hidup kan untuk beramal baik kan, Betul. untuk menolong kita di akhirat. Betul. Ya kan? Iya banget. Iya. Jadi tujuan hidup aku itu apa tujuan hidupnya? Karena aku sering baca-baca ceramah. Kalau misalnya kita udah punya tujuan hidup itu ya beribadah dan beramal baik. Masya Allah. Jadi kayak nanti rezeki ngikutin gitu ya. Yang penting cukup. Aku nggak punya banyak uang, tapi apa yang aku inginkan ada, alhamdulillah. Kalau iya Gitu. keren ya. Makanya dari tadi kita sampai bingung udah mau nanya apa. Tersirap, terhipnotis, terhipnotisnya dengan kasih luar biasa, Masya Allah. Tapi ada pembelajaran banyak banget di Tipong ya. Iya, karena ternyata beliau kelihatannya doang nih di medsos ya. Tapi ternyata ininya agamis banget loh. Beneran. Ya karena mungkin aku merasakan ya jadi kepahitan hidup ya kan. Karena kan ujian yang ada di titik ini kan banyak. Nah itu seperti kejahatan, ya difitnah ya kan, dihujat, terus dibenci tanpa sebab, ya kan, diadu domba. Jadi yang dari pengalaman itu yang membuat aku memantapkan diri ya karena apa ya, bergantung itu cuma sama Allah yang pertama. Jadi tidak ada manusia yang membuat aku sakit hati kecuali aku jauh dari Allah. Waduh. Iya kan? Misalnya kakak hujat aku, istri kayak gini itu kan. Tapi kan aku yang penting aku deket sama Allah gitu kan. Ya betul, itu penting banget. Iya. Ini bukan aku suci, jadi aku maksudnya kan banyak banget yang ngatain aku komentarnya tuh kuat banget gitu. Ya itu karena aku menggantungkan kebahagiaan akunya sama Allah. Jadi misalnya kan manusia itu perasaannya berubah-berubah. Kadang misalnya kakak baik sama aku, besok belum tentu ya kan. Oh iya. Ya kan. Nah itu yang kalau misalnya kita menggantungkan sama Allah ya. Seiring berjalannya waktu, kalau kitanya baik dipertemukannya juga dengan orang-orang yang baik. Betul banget ya. Yang penting kan kitanya dulu baik. Luar biasa, Masya Allah. Dan ada pun misalnya orang lain berbicara kita buruk tentang kita nggak peduli, karena yang penting kan di mata Allah. Iya betul. Ya kan? Dan kebaikan itu yang penting dirasakan, tidak memerlukan pengakuan atau pencitraan. Oke. Iya. Betul banget. Ini banyak kita bisa sampai mau nih kalau Tipong ya. Aduh. Boleh mau dikorek-korek apa mumpung ada tempatnya ya kan. Iya, soalnya aku kadang-kadang kalau menjelaskan di story aku tuh kayak nggak cukup kan, cuma 30 detik atau 60 detik gitu kan. Dan aku juga tidak perlu menjelaskan aku kepada siapapun, ya kan, yang mencintaiku akan terus mencintaiku maupun tetap kayak gimana. Dan yang benci meskipun aku mau baik kayak gimana tetap aja benci, ya kan? Iya benar-benar banget ya biasa. Cakep. Cakep. Sikat. Kasih. Yes. Kalau aku lihat di Instagram nih kan, kakak itu kan banyak banget nih. Oh silakan. Iya boleh. Takut dehidrasi. Masih panjang perjalanan sebenarnya. Perjalanan ini langsung sip malam ya nih. Ya sama kita ya episode hari ini ya. Aus deh. Dengerin juga. Enggak, saya malah terkesima gitu loh. Kak, saya lanjutin lagi nih. Kakak kan kalau di Instagram kan banyak banget tuh ke luar daerah. Ke apa sih, suka di-endorse ke tempat-tempat wisata yang memang notabene tempat wisata yang ngetop lah ya. Apa sih kakak bisa ceritakan ke kami pengalaman yang paling menyenangkan saat kakak nge-endorse di tempat-tempat wisata itu apa? Yang paling menyenangkan, semua menyenangkan. Berkesan banget. Ya. Berkesan tak mungkin kakak pas lagi arung jerak tiba-tiba gimana apa gimana? Oh ya, kalau pas berkesan itu ada, kalau pas nge-trip itu yang paling berkesan, yang paling sangat bahagia itu aku ketika ketemu sama orang baru. Wah, bukan tempatnya tapi aku ketemu sama orang-orang baru, terus nambah saudara, ya kan?
Di situ jadi nambah beda juga pola pikirnya. Aku tuh paling happy ikut sama kegiatan-kegiatan baru gitu, hal-hal baru. Itu yang paling aku happy sih. Berarti kakak senang belum ketemu kita nih? Iya senang karena kan ada orang-orang baru. Itu the best sih kita. Kita collab. Yes, ya. Kali ini diajak sama Kasri ke Bali. Doain ya. Ya, Bali. Dan aku juga ada trip Bali kok Desember. Oh gitu ya. Waduh. Kasri ini kita kan sempat scrolling ya. Iya. IG-nya tuh Kasri kan, tuh kan seru-seru tempat orang jalan, makan, baju bagus-bagus, tempatnya keren-keren kan ya. Pasti kantongnya juga lumayan ya. Timbang kita nih. Tapi ini kita agak kepo masalah percintaan. Bercintaan. Cari. Hah? Cari ya kan. Kasri, boleh tahu kan sedikit kepo nih Kak? Maaf ya Kak nih, kita agak sedikit kepo. Ini gimana nih Kak bisa sampai pre-wedding tuh kisah percintaan tuh bagaimana? Cia ya lah. Kita cinta. Jadi Mbak Taylor gitu kan. Jadi gini Mbak Taylor, dulu aku tuh percintaannya tuh pahit aja. Pahit banget. Jadi pacaran ya 6 tahun ditinggalin, diselingkuhin. Ya 6 years? iya 6 tahun dulu. Jadi aku tuh masa mudanya itu ya kayak terbuang sia-sia aja gitu. 6 tahun ya pokoknya aku kan pernah pacaran yang benar-benar pacaran itu maksudnya hanya 2 kali. 6 tahun dan 2 tahun. Karena aku cancer. Cancer itu setia. Oh gitu kan. Setia makin lama makin sayang makin cinta bukan makin bosan. Zodiak. Aduh, weekend itu bisnis gitu. Kalau cancer tuh setia ya, benar nggak para cancer? Cancer itu setia, jadi Iya. tapi lebih setia lagi cancer. Udah nggak bisa ditanding. Berarti Kasri bucin dong? Ya kalau cancer itu bucin, setia, kayak gitu. Jadi aku pacaran itu dihianatin terus ya pokoknya percintaannya tuh pinter cari duit tapi bego cari laki. Itu dia. Jangan dia karena setengah 11 saya begitu. Iya kan, terus udah gitu aku iya kan, pokoknya kalau udah cinta bego banget kan, ya kan. Tapi semakin dewasa ya kan, jadi semakin realistis. Jadi pas 6 tahun udahlah cukup 6 tahun aja begonya ya kan. Jadi aku masih bego lagi. Oh kira 6 tahun itu jadi aku pacaran ceritanya sama orang nggak tahu kok cinta banget, pokoknya gila banget lah aku sama dia ya. Sampai sekarang kalau aku inget doang nanya. Nah tapi emang kayak itu kayak cinta pertama ceritanya. Tapi kalau dibilang nyesel gitu. Kok dulu aku bego banget. Jadi aku tuh cinta itu pokoknya sama orang tersebut ya. Sampai aku tuh kayak semua orang tahu aku tuh kayak bener-bener ditinggalin sama dia tuh pokoknya gila, move on-nya lama banget ya. Sampai 1 tahun aku move on-nya. Iya. Udah gitu kalau misalnya cancer itu kan nggak bisa langsung cari pelampiasan kan. Kayak kita beradaptasi dulu nih, menyembuhkan luka-luka. Iya, agak lama. Apalagi kalau misalnya dideketin makin jauh. Kecuali kalian misalnya kayak temanan, lulus pelan-pelan. Nah, aku juga jadi yang 6 tahun itu pokoknya aku temenin dia lah dari nol sampai udah sukses, kegoda sama SPG lain. Ya kan, ya pokoknya yang 6 tahun itu aku kayak nulisin lamarannya segala macam ya. Setelah dia udah dapat gajinya yang mulai lumayan agak gede, aku ditinggalin. Gitu. Iya. Aku sih nggak penting ya kalau untuk itu ya kan. Kayak misalnya lu harus nyesel udah ninggalin gue. Nah, yang penting gue dapet yang lebih baik dari dia. Ya kan. Terus udah gitu. Dari situ itu juga yang membuat aku sukses ya. Iya. Dari situ kan kita punya dendam ya kan. Kayak dulu ninggalin gue, terus ditinggalinnya juga sama pelakor gitu kan. Si pelakornya juga kayak tahu gitu tuh. Itu tuh pacar gue tapi kayak tetap direbut gitu kan. Jadi kayak ya gue harus lebih dari Allah gitu. Jadi biar yang lo ambil itu kayak ya mikir ya gak sih, gue nyesel ninggalin gue. Seru juga, nanti kita lanjut di masalah percintaannya. Oke.
Oke Sri, boleh tahu nggak selain di dunia selebgram, Kasri kan punya beberapa bisnis sih. Boleh cerita nggak bisnisnya apa itu? Bisnisnya itu masih kecil-kecilan, masih berproses. Karena menurut aku kalau bisnis sukses itu di atas 5 tahun. Sedangkan aku belum ada yang 5 tahun. Oh iya, udah berjalan berapa lama? Kalau toko itu baru 3. 3 tuh. Kalau toko. Kalau online itu udah 4. Berarti udah banyak nih bisnisnya dan karyawannya. Enggak banyak juga sih, berhitung jari. Ada. Jadi aku jualan baju gitu kan di butik. Iya, jualan butik. Terus ada bakso ikan. Bakso ikannya itu ada bakso ikan di Pandeglang, bakso ikan di Serang. Sama aku jualan cimol juga di depan toko. Waduh, terhappy pada obrol ini ya. Kak, pengen tahu nih pertanyaan kita nih selanjutnya. Kakak 5 tahun ke depan nih kira-kira apa yang kakak bisa lihat di dalam diri kakak, pencapaian apa yang akan raih kita 5 tahun ke depan? Aku pengennya 5 tahun ke depan bisa berbagi. Jadi ya nggak apa-apa, usaha yang nggak banyak, yang penting kita banyak memberi. Nah, ya, bagaimana kita tangan kita tetap tangan apa? Iya, gitu. Kalau sekarang kan memberinya hanya kayak misalnya ada endorsean aku bisa memberi gitu kan. Belum bisa untuk kayak membeli dari uang yang tersisa, bukan tersisa, maksudnya uang lebih ya khusus untuk memberi gitu. Kalau sekarang kan memberinya itu hanya ya misalnya hanya bisa mengajak, kalau misalnya aku dapat endorsean aku bisa gitu memberi gitu, kayak gitu sih. Kalau ke depannya aku pengen dari uang pribadi yang aku hasilkan gitu. Aku misalnya beli apa gitu aku bagiin gitu. Itu keren ya Kak, ya mantap nih. Oke Kak, mungkin itu saja perbincangan kita ya untuk di sesi podcast ini ya. Kira-kira Kakak ada nggak saran buat Sobat Mels nih supaya bisa pencapaiannya bisa kayak Kakak nih? Bagi anak-anak muda sekarang itu harus mungkin harus berani memulai, harus berani capek. Silakan Kak, mungkin Kakak punya pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia Raya. Pesan dari aku untuk anak-anak muda ya, pokoknya harus mencoba semua hal. Dari mencoba kita belajar, dari gagal kita juga banyak belajar juga. Dengan banyaknya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda, ya kan? Terus berbuat baik, ya kan? Nanti akan datang kebaikan dari segala arah. Pokoknya yang penting kita baik aja dulu sama orang. Nanti 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, insya Allah kita akan merasakan kebaikan dari segala arah. Oke, luar biasa. Sebenarnya masih banyak, cuma mungkin waktunya terbatas. Nanti next lah ya, kita bahas-bahas lagi. Berdua. Ya, korek-korek lagi ya. Baik, Kasri. Di sini kalau dari Online Podcast kita kesimpulan untuk setiap closing statementnya itu yang pertama, Kasri orang yang berani memulai dan berani gagal. Itu saya lihat. Pemberani itu saya lihat. Yang kedua adalah orang yang tangguh dan kuat. Amin. Pun tantangannya dia selalu punya cara untuk bisa menyelesaikannya. Yang terakhir adalah orang yang senang berbagi, orang yang senang membagikan orang lain. Ternyata karena kita melihat bahwasanya kebahagiaan itu adalah kita yang harus happy, fokus dengan diri kita. Padahal ternyata ada sosok ya seperti Kasri ini, salah satu selebgram di Banten, ya, yang merasa bahwasanya enggak, saya bahagia ketika saya bisa membagikan orang lain. Ya, saya merasa diri saya cukup ketika saya bisa memberikan pada orang lain. Karena kan ibadah yang paling Allah suka membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain itu katanya ibadah yang paling Allah suka ya. Baik Kasri, ya terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Sebenarnya pengen banget pengen ngomongin sama Kasri ya. Mungkin nanti ada di part-part selanjutnya kita bisa collab lagi. Kita hanya bisa ngobrolkan Kasri sehat, sukses. Insya Allah wedding lancar. Nanti Omel Podcast datang ya. Coba podcast datang. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman Amel Podcast. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam Amel Podcast. Yo. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya mau dilanjut, tolong komen ya. Buat followers aku yang mau berlanjut kisah-kisah aku, tolong di komen.